Sahabat, sejak para nabi wafat, maka tak ada lagi interpretasi tunggal atas agama. Yang tersisa kemudian adalah pertarungan tafsir, pertarungan interpretasi di antara para pemuka dan penganut agama. Dan kita melihat kemudian sejarah menyediakan spektrum tafsir, spektrum interpretasi yang begitu luas, dari yang paling kiri hingga yang paling kanan, dan masing-masing interpretasi itu, masing-masing tafsir itu memiliki pendetanya sendiri, memiliki ulamanya sendiri, memiliki ahlinya sendiri. Maka beragama di zaman ini, di zaman modern adalah kemampuan kita untuk memilih interpretasi dan tafsir agama. Kita memilih tafsir mana yang oleh data, oleh fakta terbukti, tak hanya dalam harapan, tapi terbukti ikut melahirkan peradaban yang tinggi di zamannya. Di zaman ini, peradaban tinggi adalah tafsir yang ikut melahirkan masyarakat dengan kesejahteraan ekonomi tinggi, dengan politik demokrasi, tempat tumbuhnya ilmu pengetahuan yang pro hak asasi, dan juga terbukti membuat populasi masyarakatnya bahagia. Ini era ketika semua nilai itu dari ekonomi hingga kebahagiaan sudah bisa diukur, sudah bisa diindekskan oleh ilmu pengetahuan. Ini pengantar yang kuat untuk kita masuk ke dalam diskusi webinar Hati Pena ke-43. Ini webinar yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Penulis Indonesia Satu Pena setiap hari Kamis, dan sekarang sudah memasuki diskusi ke-43. Topiknya ini topik yang sangat seksi dan penting, moderasi beragama, menjaga Indonesia. Pembicaranya sahabat kita Lukman Hakim Saifuddin. Ia pernah menjadi Menteri Agama, namun ia juga seorang intelektual. Saya mempertajam diskusi dengan memperluas referensi, menunjukkan melalui data dan riset bahwa moderasi Islam itu, moderasi agama itu sudah berlanjut, berakar jauh, bahkan sejak di negara-negara Eropa sana, dan juga sekarang ini tiba pula di Indonesia. Kita mulai dulu dari ini, bahwa kita ucapkan selamat kepada Lukman Hakim Saifuddin yang sudah menerima gelar kehormatan honoris causa di UIN Jakarta 31 Mei 2022, masih hangat ini bulan lalu. Selamat atas dedikasinya untuk moderasi beragama, karena sahabat kita ini Lukman Hakim Saifuddin, ia tidak hanya politisi, tapi ia juga seorang intelektual, seorang pemikir. Intelektual pemikir ini satu model figur seperti Bung Karno, Bung Hatta, dan Bung Syahrir. Ia tak hanya pemimpin, tapi juga seorang yang terlibat dalam gagasan-gagasan besar zamannya. Selamat kepada Lukman Hakim Saifuddin, bahwa memang isu moderasi beragama itu adalah isu yang sangat penting, terutama untuk Indonesia. Mengapa kita perlu moderasi beragama? Kita lihat dulu social origin dari isu ini, bahwa benar isu moderasi agama ini sudah terjadi ratusan tahun yang lalu, tapi ia mendapatkan momentumnya, mendapatkan social originnya
setelah terjadinya serangan terorisme yang paling besar dan paling cemerlang, paling dahsyat, paling mematikan dalam sejarah, yaitu serangan 9/11 ke Amerika Serikat tahun 2001. Sejak tahun 2001 sampai 2019, ini ada riset dari media Jerman, Welt am Sonntag, menunjukkan bahwa sejak tahun itu sudah terjadi 31.000 terorisme. Bukan main, banyak sekali terorisme yang sudah terjadi. 31.000 selama tahun 2001 sampai 2019, yaitu 18 tahun. Dan terorisme ini menggunakan simbol agama Islam. Itulah yang menjadi masalah. Dan sudah dicatat juga oleh riset ini, 146.000 nyawa terbunuh. Ini riset lainnya dari INSS yang menunjukkan bahwa di tahun 2015 saja 450 dari 452 serangan bom bunuh diri itu dilakukan oleh mereka yang disebut Muslim ekstremis. Mereka yang menggelorakan simbol-simbol agama, jadi bukan publik yang pertama-tama mengidentifikasikan, tapi mereka sendiri, karena mereka meneriakkan simbol-simbol agama. Dan itu di tahun 2015 saja 450 dari 452. Jumlah yang sangat-sangat besar. Betapa memang satu ekstremis dalam agama itu bisa memberi motivasi yang tak takut mati, dan itu sebuah bencana. Kemudian juga sekarang dunia sudah membuat satu indeks yang disebut Global Terrorism Index mengenai negara-negara yang paling dipengaruhi oleh terorisme. The countries most impacted by terrorism. Ada indeksnya, ada cara mengukurnya. Indonesia dianggap negara ke-24 dari lebih dari 100 negara yang dianggap cukup terpengaruh, cukup rawan dengan isu-isu terorisme yang menggunakan simbol-simbol agama. Nah, inilah top 10 10 negara yang paling terpengaruh oleh terorisme, negara yang banyak sekali disebut tempat terjadinya atau tempat asal terorisme. Itu antara lain Afghanistan, Irak, Syria, hingga Pakistan. Dan inilah datanya bahwa 10 negara ini adalah negara yang mayoritas populasinya Muslim. Jadi inilah social origin yang membuat moderasi agama kembali relevan dan kembali bergaung, tak hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Maka lahirlah kembali gerakan moderate Muslim di berbagai belahan dunia. Ia melawan Islamic extremism atau Islamic terrorism. Kita pun agak galau sebenarnya digunakannya kata Islamic ini, karena kita mengetahui dan kita meyakini agama Islam adalah versi yang lain, agama yang penuh damai. Tapi inilah yang ada dalam dunia akademik internasional, bahwa sejak 9/11 itu, social origin momentum bagi datangnya Muslim moderat itu bergaung ke seluruh dunia. Nah, ini yang perlu kita catat. Pertama-tama adanya lahirnya European Islam. Mungkin kita pernah dengar, mungkin juga tidak, tapi ini penting untuk diketahui bahwa lahir sekarang ini yang disebut European Islam. Ini gerakan Islam moderat di kalangan Muslim kulit putih Eropa. Jadi ini gerakan di kalangan Muslim yang di negara itu mereka adalah minoritas, beda dengan Indonesia, Malaysia, Mesir yang Islamnya majoriti. Di negara-negara ini Islamnya itu minoritas dan mereka adalah kulit putih Eropa. Nah, inilah yang terjadi di sana, moderasi Islam di kalangan white European Slavic Muslim. Itu antara lain mencakup negara-negara seperti Albania, Yunani, Romania,
Turki, dan lain sebagainya, termasuk juga beberapa negara Eropa Timur yang lepas dari Uni Soviet. Jadi ini muncul juga gerakan moderasi Islam di Eropa, dan ini salah satu tokoh pemikirnya bernama Bassam Tibi yang lahir di tahun 1944. Ia seorang ahli politik Jerman, tapi kelahiran Suriah. Bassam Tibi inilah yang ikut meletakkan pentingnya European Islam, pentingnya gerakan moderasi Islam di sana. Apa pikirannya? Ini salah satunya bahwa pertama kali Euro Islam ini juga diperkenalkan oleh Bassam Tibi dalam papernya di tahun 92, tapi dipublikasi di tahun 95. Ia menyatakan pentingnya Islam mengekspresikan nilai politik dunia barat seperti sekularisme, demokrasi, dan pluralisme. Islam Eropa menurutnya harus mengembangkan nilai kultur politik yang ini, bukan yang itu di Timur Tengah, tapi yang ini di Eropa, yang pro kepada nilai-nilai yang biasa disebut Western values. Demokrasi barat, hak asasi yang dikembangkan di dunia barat, juga keberagaman dan satu kesediaan menerima kehidupan yang multikultur dan multi agama dengan pola yang penuh toleransi. Ada juga tokoh pemikir lainnya, Tariq Ramadan. Ia lahir tahun 62, kelahiran dari Swiss, seorang muslim juga. Ia seorang profesor dari Islamic Studies di Oxford, United Kingdom, di Inggris. Jadi gerakan moderasi Islam pun di Eropa, ada para pemikir yang sudah menyusun pokok-pokok pikirannya sehingga ia kuat secara intelektual. Ini dari Tariq Ramadan yang mengatakan dalam bukunya To Be European Muslim di tahun 1999. Inilah argumen dari Tariq Ramadan bahwa kaum muslim harus menarik jarak dari kultur Saudi Arabia. Lalu kaum muslim, terutama di Eropa, harus mengembangkan interpretasi Islamnya sendiri, yaitu Islam, agama yang juga mengakomodasi kultur Eropa yang pro-demokrasi dan pro-hak asasi manusia. Jadi moderasi agama ini ada lokusnya sekarang di Eropa sana, juga sudah ada pemikirnya di sana, dan pendukungnya adalah white European, orang-orang Eropa kulit putih yang juga beragama Muslim. Nah, untuk Indonesia, ini sebetulnya sudah dimulai juga oleh Gus Dur di tahun 80-an. Gus Dur mempopulerkan istilah pribumisasi Islam. Ini pun sejenis moderasi Islam dengan kultur Nusantara, bahwa Islam yang kita praktikkan di sini bukanlah Islam dengan kultur Arab, tapi Islam dengan kultur Nusantara yang juga menghargai keberagaman di sana, yang tidak perlu menggunakan pakaian-pakaian yang terbiasa di dunia Arab, bahkan juga bisa menggunakan pakaian-pakaian Indonesia. Yang penting prinsip-prinsip esensial dari Islam itulah yang diutamakan. Dan Gus Dur meyakini Islam itu tafsirnya adalah tafsir Islam yang moderat. Tradisi ini pun juga bagaimana Islam di Indonesia dilanjutkan oleh NU dengan Islam Nusantara. Tadi ada Euro Islam yang dikembangkan oleh Bassam Tibi, oleh Tariq Ramadan. NU juga mengembangkan hal yang mirip-mirip, tapi untuk Indonesia yang disebut Islam Nusantara. Ada Euro Islam, ada Islam Nusantara, yang terutama dikatakan di sini membentengi umat Islam dari radikalisme. Jadi kita lihat percikan dari gerakan moderasi beragama itu mulai dari Eropa sampai juga ke Indonesia, sehingga organisasi terbesar Islam di Indonesia pun terlibat merumuskannya. Oleh karena itulah inisiasi Lukman Hakim Saifuddin memperoleh momentumnya itu. Jadi gerakan moderasi beragama ini perlu diperbesar menjadi gerakan masyarakat. Sepenuhnya kita mendukung
sahabat kita ini untuk melanjutkan inisiasinya. Semoga juga setelah ia menerima gelar honoris causa dan tak lagi jadi menteri, ia ikut mengembangkan civil society yang memperbesar dan memperkuat kultur moderasi agama, moderasi beragama, termasuk moderasi Islam di sana, di kalangan civil society. Saya pun juga sudah membuat buku soal ini. Itu yang saya sebut Jalan Demokrasi dan Kebebasan untuk Dunia Muslim, bagaimana Indonesia seharusnya menjadi model, sehingga inilah era ketika zaman baru telah tiba. Sejak runtuhnya Uni Soviet, kita melihat Eropa Timur secara masif, secara massal, mereka pelan-pelan menuju demokrasi. Setelah itu, maka saatnya sekarang ini dunia muslim secara ramai-ramai ikut hijrah menuju demokrasi dan kebebasan, menuju moderasi dalam kehidupan beragama, di mana Indonesia lah sebagai modelnya, di mana Indonesia lah yang menjadi pelopor pertamanya. Sahabat sekalian, ini konteks luasnya. Sekali lagi, kita senang jika sahabat kita Lukman Hakim Saifuddin ikut terus melanjutkan legasinya, sehingga sejarah ikut mengenangnya, meletakkan satu fondasi bagi moderasi beragama, tidak saja ketika ia menjadi Menteri Agama, tapi juga ketika ia pun kembali menjadi pemikir dan politisi di masyarakat, bersama-sama dengan kekuatan masyarakat lainnya, menyambut datangnya era baru, dan kita memilih secara sengaja tafsir yang moderat. Salam.